Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyaningsi Nur Nafia dengan NIM 18081060004 Biologi A semester 7. Di sini saya akan tutorial pembelajaran materi keanekaragaman hayati kelas 10 semester 1 menggunakan PPT interaktif. Kemudian di sini ada menu kompetensi dasar, tujuan dan juga materi. Selanjutnya ada kompetensi dasar. 3.2 menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya. 4.2 menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia dan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas di Indonesia dalam berbagai bentuk media informasi. Kemudian tujuan pembelajaran mendeskripsikan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem melalui kegiatan pengamatan, menjelaskan berbagai ancaman tingkat keanekaragaman hayati, menganalisis usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, menyajikan laporan mengenai ancaman dan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian materi keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati terbentuk dari keseragaman dan keberagaman sifat atau ciri makhluk hidup. Gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tingkat gen menyebabkan variasi antar individu sejenis. Misalnya keanekaragaman pada jeruk di bawah ini. Keanekaragaman tingkat spesies, tingkat jenis, mudah diamati karena perbedaannya mencolok. Satu kelompok namun memiliki fisik yang berbeda dan hidup di tempat yang berbeda. Keanekaragaman tingkat ekosistem, interaksi antara biotik dan abiotik yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, ekosistem yang merupakan kesatuan dari faktor biotik dan abiotik pun bervariasi. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Berdasarkan karakteristik wilayah, letak geografis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Iklim tropis. Suhu rata-ratanya 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Curah hujan 700 sampai 7000 mm per tahun. Memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik Indonesia diantaranya adalah burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, komodo di Taman Nasional Komodo, anoa di Sulawesi, Rafflesia arnoldi yang tersebar di Pulau Sumatera. Keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan persebaran organisme. Bagian barat wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam paparan Sunda memiliki tipe fauna oriental. Pulau Sumatera memiliki fauna khas seperti gajah, tapir, badak bercula 2, harimau, siamang, dan orangutan. Pulau Jawa memiliki fauna khas seperti badak bercula 1, harimau, dan banteng. Pulau Kalimantan memiliki badak bercula 2, macan tutul, orangutan, bekantan, dan beruang madu. Persebaran fauna di wilayah Indonesia Timur Australia. Wilayah Indonesia bagian timur didominasi oleh tipe fauna australis. Hewan-hewan yang ada di daerah ini diantaranya adalah kasuari, nuri, parket cendrawasih, merpati berjampul, kanguru, walabi, kanguru pohon, anoa, dan komodo. Zona peralihan antara Oriental dan Australia. Zona peralihan ini terletak di antara zona Oriental dan Australia. Jenis fauna di wilayah ini sangat khas karena sifat-sifatnya mirip dengan fauna Oriental maupun Australia. Wilayah peralihan yang paling mencolok adalah Pulau Sulawesi
Gambarnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Manfaat untuk kebutuhan primer dan sekunder. Primer, sandang, ulat sutra, domba, kapas, pangan, serealia atau biji-bijian, umbi-umbian, sayur, buah, telur, daging, susu, papan, meranti, jati, sengon, pohon sawo, udara bersih, tumbuhan hijau atau pepohonan. Sekunder, transportasi, kuda, unta, sapi, rekreasi, pepohonan, hutan, taman bunga, tanaman hias, burung berkicau, keindahan bawah laut, hewan piaraan. Nilai-nilai keanekaragaman hayati. Nilai biologi dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nilai estetika yang membuat orang terhibur karena keindahannya. Nilai religius menyebabkan manusia kagum, makin menghargai dan makin dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Nilai ekonomi menghasilkan produk berupa materi atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Contoh bahan pangan yang diperdagangkan. Nilai budaya memberikan kebanggaan karena keindahan atau kekhasannya. Contoh ukiran kayu jati di Jepara. Nilai pendidikan, keanekaragaman hayati yang diteliti untuk tujuan pendidikan. Contoh pemuliaan hewan dan tanaman. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Dampak negatif. Ladang berpindah dapat memusnahkan berbagai jenis tumbuhan dan merusak struktur tanah. Penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul mengakibatkan terdesaknya bibit lokal, erosi plasma nutfah. Perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara tidak tepat dapat memusnahkan jenis hewan dan ikan. Penebangan liar merusak hutan dan habitat hewan menyebabkan kepunahan jenis-jenis hewan. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Dampak positif. Penghijauan dan reboisasi menambah jumlah jenis tumbuhan baru. Memulihkan kawasan hutan yang rusak. Penebangan hutan dengan perencanaan yang baik dan dilakukan peremajaan, tebang pilih dan tanam kembali. Usaha pemulihan tanaman dan hewan unggul menambah kekayaan sumber plasma nutfah dengan tetap melestarikan jenis tanaman dan hewan lokal. Usaha-usaha pelestarian alam dilakukan dengan habitat asli in situ, contoh komodo di Pulau Komodo maupun di luar habitat asli ex situ, contoh kebun raya. Usaha perlindungan alam. Perlindungan alam ketat. Perlindungan keadaan alam tanpa campur tangan manusia. Tujuannya untuk penelitian dan kepentingan ilmiah. Contoh cagar alam Gunung Tangkoko di Sulawesi Utara. Perlindungan alam terbimbing, yaitu perlindungan alam dibina oleh para ahli, misalnya Kebun Raya Bogor. Taman Nasional, perlindungan alam yang menempati suatu daerah yang luas. Tidak boleh ada rumah tinggal atau bangunan industri. Contohnya Taman Nasional. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan geologi, melindungi batuan. Perlindungan alam botani, melindungi tumbuhan. Perlindungan alam zoologi, melindungi hewan langka. Perlindungan alam antropologi, melindungi suku bangsa yang terisolir, misalnya suku Asmat di Irian Jaya. Perlindungan pemandangan alam, Lembah Sianok di Sumatera Barat. Perlindungan monumen alam, melindungi benda alam, misal stalagmit di gua tertentu. Perlindungan suaka marga satwa, melindungi hewan yang terancam punah, misal badak. Perlindungan hutan dan perlindungan ikan. Soal post-test, keanekaragaman yang memperlihatkan seluruh variasi yang terjadi antar spesies yang masih dalam satu familia disebut keanekaragaman tingkat jenis. Jika menjawab ini, maka jawabannya benar dan akan muncul gambar emot seperti ini. Kemudian apabila kita salah menjawabnya, maka akan muncul gambar seperti ini. Di sini saya akan membuat tombol mulai. Nah, ini tadi di menu shape ya, insert, shape, kemudian tanda panah. Nah, tanda panah kita edit text untuk tombol mulai. Kita buat untuk tombol mulainya. Nah, setelah itu kita klik dan action. Nah, action hyperlink to, klik ke slide. Nah, slide dari slide 1 ke slide 2. Oke. Nah, seperti itu. Nanti
ini akan berpindah ke slide 2. Nah, kemudian kita akan mengunci layarnya ya, agar hanya berpindah pada ketika kita mengeklik tombol mulai. Nah, ini sudah browse at just full screen. Nah, ini show slides-nya dari slide 1 ke slide 2. Nah, kemudian kita oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk option kita buat ya, agar ketika mengklik optionnya ada emoticon benar atau salahnya. Nah, kita sisipkan gambarnya ya di picture. Nah, ini di insert, kita pilih yang picture. Nah, setelah muncul sebentar. Nah, setelah muncul kita pilih gambarnya. Nah, kita pilih gambar yang ingin kita masukkan ya, kalau benar atau salahnya pilihan tersebut. Nah, ini kalau gambar ini ya, jika jawabannya benar, maka nanti akan muncul gambar yang emoticon seperti ini. Nah, kita kecilkan, kita rapikan di sini. Kemudian ini kita perkecil lagi ya, agar gambar atau emoticon yang satunya itu bisa masuk ya, bisa sama-sama ada di sini juga. Nah, ini kita klik juga ya. Ketika salah, nanti yang muncul gambar seperti ini, emoticon ini. Nah, kita sesuaikan ya, kecil gambarnya. Nah, kita sesuaikan sampai sama seperti emoticon yang pertama. Kemudian kita letakkan di sebelahnya. Nah, ini kekecilan. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu, ini sudah kita masukkan ya semua gambar-gambarnya, gambar yang ketika kita mengklik jawaban benar dan ketika kita mengklik jawaban yang salah. Ini gambar-gambarnya, ini emoticon-emoticonnya sudah sudah dimunculkan di dalam PPT-nya. Jadi kalau kita klik yang benar ya, misalkan ini yang benar. Nah, kemudian tadi ya, ketika kita mengklik jawaban yang benar, maka akan muncul ini. Nah, bagaimana caranya? Maka kita add animation, kita klik gambarnya dulu, kemudian ya yang di animation, add animation, tadi animationnya kita klik ya. Nah, kemudian setelah kita klik add animation, kan triggers. Nah, di trigger itu fungsi triggernya bisa kita pakai ya, on click off. Nah, on click off-nya di sini. Nah, kita masih bingung karena kita tidak tahu gambar mana atau rectangle mana, picture mana ya. Nah, agar kita lebih mudah, karena di gambar ini belum ada keterangannya. Nah, yang memudahkan kita gunakan fitur-fitur lainnya. Nah, ini kan gambar-gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini ini bingung nanti kalau kita di sini mencarinya, akan kesulitan kalau kita mencari di yang ini langsung. Nah, bagaimana untuk mencari yang
memudahkan kita untuk membuat ketika mengklik benar itu ya. Nah, ini kita gunakan animation pen. Kita lihat dulu di animation pen. Nah, di animation pen itu kan di situ ada play ya, tombol play, picture 10. Nah, itu kita coba ya picture 10. Nah, ini terus kita lihat di menu timing. Nah, seperti itu. Di menu timing kita lihat yang triggers ya. Triggersnya kita klik ya. Nah, kita klik triggersnya. Kemudian, nah seperti ini kan kita bisa lihat. Nah, ini juga bisa seperti ini kita lihat. Nah, di sini ada tulisannya ya, rectangle. Nah, itu seperti itu. Kita bisa melihatnya di sini agar mempermudah seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ada rectangle-nya yang bisa kita memudahkan kita ya untuk melihat mana yang ingin kita klik ya, seperti itu. Atau bisa juga ya kita melihatnya itu di home ya, di home, di select. Kita bisa melihatnya di select ya. Nah, seperti ini, select. Kemudian kita tadi di sini menu yang kita gunakan itu tadi di home ya, di menu select. Nah, yang benar itu mana? Yang benar itu kan jawabannya E. E itu berarti dia rectangle berapa? 9 ya, rectangle 9. Dia rectangle 9. Nah, ini yang B rectangle berapa? Dia rectangle itu. Yang C dia juga rectangle D juga ya. Nah, itu terlihat semua ya, bisa memudahkan kita untuk membuat ketika kita mengklik gambar ini, mana yang salah dan mana yang benar, itu dapat mempermudah kita dalam membuatnya. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi di gambarnya ini ya, kita membuat tadi kembali lagi ya ke animation ya, animation. Terus kita tadi triggernya ya, kan kita udah tahu ya gambar-gambarnya ini rectangle berapa. Nah, kita klik aja, tinggal kita klik di yang opsinya. Nah, kita klik di opsinya seperti itu. Nah, kita lakukan hal yang sama ya di yang pilihan ya atau opsi yang salah. Nah, opsi yang salah ini sama. Nah, ini emotnya kita klik dulu ya. Tadi seperti tadi langkah-langkahnya di animation pen. Nah, di animation pen itu ada add animation ya. Kita zoom. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan yang sama caranya tadi. Kita ke ini ya, ke yang opsi A itu ya. Terus ke menu trigger sama ya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya ini bisa diulangi ya, seperti ini. Nah, ketika kita mengklik jawaban yang benar, yaitu jawaban E, keanekaragaman tingkat jenis, maka akan muncul emot ya,
seperti ini. Sedangkan apabila kita mengklik jawaban yang salah, nah muncul emotnya seperti ini.